wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bertemu lagi bersama Kak Dian dalam video pembelajaran kimia. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan reaksi kimia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke adik-adik, sebelum kita mulai mempelajari persamaan reaksi kimia, kita harus mengenal dulu yang namanya reaksi kimia. Apakah reaksi kimia itu? Reaksi kimia adalah suatu proses alam yang selalu menghasilkan perubahan senyawa kimia. Reaksi kimia mengubah zat-zat asal atau yang disebut dengan bereaksi menjadi zat baru atau yang disebut dengan produk. Adapun ciri-ciri terjadinya reaksi kimia, yang pertama, terbentuknya endapan, yang kedua, terbentuknya gas, yang ketiga, terjadinya perubahan warna, dan yang keempat, terjadinya perubahan suhu. Nah, adik-adik, seperti apa sih contoh reaksi kimia yang sering kita temukan? Yang pertama, terbakarnya kembang api. Contoh yang kedua adalah perubahan warna apel. Apel jika didiamkan di udara terbuka, maka akan mengalami oksidasi. Apel yang semulanya berwarna putih akan berubah warna menjadi berwarna coklat karena terjadinya reaksi kimia. Contoh selanjutnya adalah pembakaran kertas. Kertas yang awalnya berwarna putih setelah dibakar akan berubah warna menjadi berwarna abu. Dan yang terakhir adalah besi berkarat. Besi yang terlalu lama dibiarkan di ruangan terbuka akan mengalami perkaratan. Warnanya akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari reaksi kimia, maka para ilmuwan menggunakan persamaan reaksi kimia. Apakah persamaan reaksi kimia itu? Persamaan reaksi kimia didefinisikan sebagai persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimianya. Kemudian, apa saja sih komponen persamaan reaksi kimia? Yang pertama, bereaksi, yang kedua, produk, yang ketiga, koefisien reaksi, yang keempat, wujud zat, yang kelima, tanda panah, dan yang keenam, angka indeks. Komponen persamaan reaksi kimia yang pertama adalah bereaksi. Bereaksi merupakan zat-zat yang ada sebelum reaksi atau zat-zat asal, dan dinyatakan dengan rumus kimianya. Dalam persamaan reaksi kimia, zat-zat bereaksi berada di sebelah kiri sebelum tanda panah. Contohnya, pada persamaan reaksi pembentukan air yang menjadi bereaksi adalah gas H2 dan O2, di mana dapat kita lihat bahwa H2 dan O2 berada di sebelah kiri atau sebelum tanda panah. Komponen persamaan reaksi kimia yang kedua adalah produk. Produk merupakan zat-zat yang ada setelah reaksi atau zat baru yang terbentuk dan dinyatakan dengan rumus kimianya. Dalam persamaan reaksi kimia, zat-zat produk berada di sebelah kanan setelah tanda panah. Contohnya, pada persamaan reaksi pembentukan air yang berperan sebagai produk adalah H2O, di mana dapat kita lihat bahwa H2O berada di sebelah kanan atau di ruas kanan dan setelah tanda panah. Kemudian, komponen persamaan reaksi yang ketiga adalah koefisien reaksi. Koefisien reaksi merupakan bilangan yang mendahului rumus zat-zat dalam suatu persamaan reaksi. Koefisien reaksi menyatakan jumlah partikel dari setiap zat-zat bereaksi atau produk yang berfungsi untuk menyetarakan atom-atom sebelum dan sesudah reaksi. Lalu, seperti apa contohnya?
pada persamaan reaksi pembentukan air, koefisien H2 adalah 2, koefisien O2 adalah 1, dan koefisien H2O adalah 2. Kemudian, komponen persamaan reaksi kimia yang ketiga adalah wujud zat. Wujud zat merupakan huruf kecil dalam kurung yang mengikuti rumus kimia zat dalam persamaan reaksi. Adapun jenis dan lambang wujud zat adalah padat atau solid yang dilambangkan dengan S kecil, cair atau liquid yang dilambangkan dengan L kecil, gas yang dilambangkan dengan G kecil, dan larutan dalam air atau aqueous yang dilambangkan dengan Ag. Contoh wujud zat pada persamaan reaksi pembentukan air adalah wujud zat untuk H2 adalah gas yang dilambangkan dengan G kecil, wujud zat O2 adalah gas yang dilambangkan dengan G kecil, dan wujud dari H2O adalah liquid atau cair yang dilambangkan dengan L kecil. Komponen persamaan reaksi kimia selanjutnya adalah tanda panah. Tanda panah menyatakan arah reaksi dan dapat dibaca dengan membentuk atau bereaksi menghasilkan. Kemudian, komponen persamaan reaksi kimia yang terakhir adalah angka indeks. Angka indeks merupakan angka kecil yang menjorok ke bawah di belakang rumus kimia dari zat-zat dalam persamaan reaksi kimia. Angka indeks menyatakan jumlah atom suatu unsur dalam rumus kimia. Contohnya pada persamaan reaksi pembentukan air, angka indeks H adalah 2, angka indeks O adalah 2, dan dalam H2O angka indeks H sama dengan 2 dan O sama dengan 1. Nah, adik-adik, kemudian kita akan membahas mengenai penulisan persamaan reaksi kimia. Penulisan persamaan reaksi dilakukan dengan menuliskan rumus kimia, zat-zat reaksi dan produk, lengkap dengan keterangan tentang wujudnya, serta dihubungkan dengan tanda panah yang menyatakan arah reaksi berlangsung. Dalam menuliskan persamaan reaksi, rumus kimia reaksi dituliskan di ruas kiri atau sebelum tanda panah, dan rumus kimia hasil reaksi dituliskan di ruas kanan atau setelah tanda panah. Contohnya, tulislah persamaan reaksi jika logam aluminium direaksikan dengan larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan menuliskan rumus kimia dari zat-zat yang bereaksi lengkap dengan wujud zatnya. Rumus kimia dari logam aluminium adalah Al yang berwujud padat atau solid yang dilambangkan dengan S kecil. Rumus kimia dari larutan asam sulfat adalah H2SO4 dengan wujud larutan yang dilambangkan dengan Ag. Kemudian, rumus kimia aluminium sulfat adalah Al2SO4 3 kali dengan wujud larutan yang dilambangkan dengan Ag. Dan yang terakhir, rumus kimia dari gas hidrogen yang berwujud gas adalah H2 yang dilambangkan dengan G kecil. Sehingga persamaan reaksi kimianya dapat dituliskan dengan logam aluminium dalam wujud padat bereaksi dengan larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Bagaimana adik-adik? Gampang bukan? Setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai persamaan reaksi kimia, kita bisa mengetahui apa itu persamaan reaksi kimia, apa saja komponen-komponennya, dan bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi kimia. Untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa!